يا معشر المسلمين ومعشر المؤمنين رحمكم الله ويا أمير رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كنت لصحيح بعجبة أنفس والإمام فقبله أرسلوا واسمعوا عن رحمهم الله أرسلوا واسمعوا عن رحمهم الله أرسلوا واسمعوا عنه لأنكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man taqwa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena bekal terbaik di akhir nanti adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian semuanya, karena sebaik-baik bekal yang ada di dunia ini adalah takwa. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak jamaah seluruhnya untuk mengkaji makna Idul Fitri dari awal bulan. Ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Idul Fitri, yaitu manakala sejak akhir Ramadan datang, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Rasulullah SAW
bersabda, "Shaumu syahri Ramadan wa'alakum bainas sama' wal 'ard wa la yufau illa bi zakatil fitri." Yang artinya puasa bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi dan tiada akan diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengeluarkan zakat fitrah. Jadi aktivitas Idul Fitri yang pertama adalah bayar zakat fitrah. Dan ini merupakan realisasi dari puasa. Orang bilang puasa Ramadan itu adalah bulan latihan. Sebulan penuh kita menghadiri dengan puasa Ramadan. Kita latihan sabar, jujur, disiplin, hidup sederhana, dan latihan mengendalikan hawa nafsu. Berhasil tidaknya latihan kita itu akan terlihat dalam sikap hidup kita sesudah keluar dari Ramadan. Jika tidak, Ramadan sabar, habis Ramadan habis sabarnya. Ketika Ramadan kita rajin ke masjid, selesai Ramadan selesai rajinnya. Ramadan tekun membaca Al-Quran, mungkin sesudah Ramadan usai pula tekunnya. Itu bertanda latihan kita tidak berhasil. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, kegiatan yang kedua dalam menambahi zakat fitrah yaitu kita melaksanakan takbiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilu iddata wa litukabbiru 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Yang artinya, hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasamu dan besarkanlah Allah atas petunjuknya dengan kita baca dan memperbanyak takbir padamu supaya kalian bersyukur. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, kita harus membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, tahmid dan tasbih sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahya lailatal fitri lam yaqulhu yawma tamutul qulub." Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, hatinya tidak akan mati di saat hati orang-orang lain sedang mati. Kaum muslimin jamaah rahimahullah. Selanjutnya aktivitas yang ketiga setelah kita membayar zakat fitrah, laksanakan takbir, esok harinya kita bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika fajar 1 Syawal menjelang, berangkatlah kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Setelah itu berduyun-duyunlah kita ke masjid atau ke tempat-tempat lain, tanah lapang dan lain sebagainya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah melaksanakan sholat Id yang disukai dengan khutbah 2 hari raya, kembalilah kita ke rumah dan suasana gembira saling memaafkan. Dengan ibadah Ramadan, kita puasa siangnya, malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, insya Allah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihapus. Tapi kita tidak hanya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita sering berbuat salah kepada sesama manusia, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita mau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, taubatnya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berbuat dosa kepada sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampun jika belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, mari kita renungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Inna iblis alai'anah yasifu fi kulli yawmi 'id wa yaj'alu ahluhu idahu wa yaquluna ya sayyidina man ardaka inna nukasiru fa yaqulu la syai'a walakin Allah ta'ala qad ghafara li hadhihi ummah fi hadzal yawm. Sungguh iblis alai'anah itu berteriak pada tiap-tiap hari raya Idul Fitri, maka berkumpullah para ahlinya atau bala tentaranya iblis di sekelilingnya seraya berkata, "Wahai baginda iblis, siapakah yang menjadikan baginda murka? Maka sungguh dia akan kami hancurkan."
Iblis berkata, tidak ada sesuatu yang akan, tetapi Allah Ta'ala pada hari ini telah mengampuni umat yang berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, begitulah iblis sedemikian kesal, ia tidak terima kalau manusia tiba di hari raya Idul Fitri dan terbebas dari dosa. Dia merasa usahanya sia-sia. Dia yang sudah sekuat tenaga menjerumuskan manusia agar terlena dan bangga dengan maksiat. Lalu setelah manusia berpuasa Ramadan, Allah mensucikan mereka kembali di hari Idul Fitri. Maka iblis jengkel, berteriak menyumpah-nyumpah, lalu mencoba menggoda manusia dengan cara lain. Wa'alaikum astaghfirullahaladzim bil ladzat wasyahawat asyudul khamr hatta yablughallah. Maka kata iblis, kamu sekalian harus menyibukkan mereka dengan macam-macam kelezatan, dengan syahwat, dengan dosa-dosa yang lain, supaya Allah murka kepada mereka. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, iblis memang tak pernah bosan menyesatkan manusia. Kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja, iblis akan terus berusaha, tak terkecuali di hari raya Idul Fitri, hari suci dan pensucian manusia dari dosa. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW berpesan, ijtahidu yaumal fitri bis shadaqah wa'malil khair wal birri minas shalah waz zakah wat tasbih wa tahlil fa innahu al-yawm alladhi yaghfiru Allah ta'ala fihi dhunuban wa yastajibu du'aan wa yanzuru ilaihi bil rahmah. Yang artinya, bersungguh-sungguhlah kamu sekalian pada hari raya Idul Fitri dengan memperbanyak bersedekah dan amalan-amalan yang baik seperti sholat, zakat, bertasbih dan bertahlil, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kamu sekalian, mengabulkan doa-doa kamu sekalian, dan melihat kamu sekalian dengan kasih sayang. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, aktivitas yang selanjutnya yang keempat yang sering kita jumpai adalah halal bihalal. Ada satu tradisi di negeri yang berkenaan dengan Idul Fitri, yaitu acara halal bihalal. Halalun bihalal yang artinya saling halal menghalalkan, atau dengan kata lain saling memaafkan. Halal bihalal dilaksanakan karena untuk menemui orang per orang barangkali memang sulit, datang dari rumah ke rumah memakan waktu yang lama. Maka lebih praktis orang pun mengadakan acara halal bihalal. Rangkaian dan masa acara ini tentu saja tak dapat dipisahkan dari puasa Ramadan dan Idul Fitri. Atau dengan kata lain adalah halal bihalal karena kita melaksanakan ibadah puasa. Kita berpuasa di bulan Ramadan, lalu kita merayakan Idul Fitri, dan di dalam merayakan Idul Fitri itu di dalamnya ada acara halal bihalal. Akan tetapi rupanya halal bihalal ini sudah menjadi milik nasional. Tapi sekali lagi yang penting, yang paling merasakan nikmat tentu saja mereka yang sudah mengalami proses, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah, melaksanakan sholat Id sampai kepada berhalal bihalal. Sabda Nabi Muhammad SAW, isnani la yanduqa ilayya ilaihima yaumul qiyamah qadir rahim wa jalisu, yang artinya dua orang yang tidak akan melihat Allah nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang memutuskan persaudaraan dan tetangga yang buruk. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah pada hari ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Yang artinya, sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan beriman dan dia sebut nama Tuhannya, lalu dia sholat. Tapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah,
Allah, raga dan jiwa ini bukan milik kita, tapi kepunyaan Allah sepenuhnya. Kita hanya punya hak pakai. Maka berbahagialah orang-orang yang berhasil mensucikan dirinya sebulan Ramadan berpuasa, malamnya dia isi dengan sholat tarawih, membayar zakat, kemudian pada saatnya ia sebut nama Tuhannya dengan mengumandangkan takbir dan tahmid serta melaksanakan sholat Idul Fitri. Untuk itu, marilah kita jadikan Idul Fitri ini benar-benar sebagai puncak pensucian diri. Kita jadikan Idul Fitri betul-betul sebagai saat kelahiran kembali. Dan satu bulan Ramadan kita jadikan bekal yang akan mewarnai 11 bulan kehidupan kita berikutnya. Ya Allah wa iyyakum ya rabbal alamin. Amin. Wa taqulna wa iyyakum fi ibadatil sholihin. Wa qurbil wa rahmatu anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara ba'dahu amma nahaa anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala 'abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibadaka sholihin wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu ibadaka sholihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar.